warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin ikhwatul iman, sidang salat Idul Fitri yang saya hormati, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan dua kekuatan besar dalam hidup kita. Kekuatan secara jasadiah dan kekuatan secara rohaniah. Dua kekuatan itu terintegrasi dalam diri kita, sehingga kita bisa hadir ke tempat ini dengan meninggalkan berbagai macam kesibukan kita masing-masing. Kita tinggalkan sifat letih, sifat lesu, sifat capek kita. Kita hadir berbondong-bondong ke tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah muakkadah setelah selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan, yakni Salatul Idul Fitri, yang insya Allah pada tahun ini di Indonesia dilaksanakan secara bersama. Selawat kirim salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Hadirin yang berbahagia, tak terasa kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh dengan berbagai macam aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Dijadikan oleh kita semua puasa itu adalah sebagai barometer dalam meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pahala yang kita dapati hadirin di dalam bulan suci Ramadan itu. Berlipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah pada kita di setiap kali kita melaksanakan kebajikan-kebajikan, kewajiban-kewajiban, atau aturan-aturan yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu di dalam bulan suci Ramadan, begitu kita melakukan satu kebaikan, diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan pamit dengan Ramadan, padahal kita sudah bercengkrama satu bulan penuh dengan bulan suci Ramadan. Kita bangga sebagai orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menemui bulan suci Ramadan itu. Kita bahagia terpilih oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan itu. Kita berterima kasih sama Allah karena kita sudah diberikan kesempatan untuk hadir di dalam bulan suci Ramadan itu dengan melaksanakan berbagai macam kewajiban dan anjuran yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita. Hari ini kita harus bersedih hadirin, karena kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan, bulan yang kita dambakan, bulan yang sangat kita harapkan, bulan yang tidak semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan itu. Satu persatu di antara saudara-saudara kita yang seiman, yang memiliki keinginan yang sama untuk bertemu dengan Ramadan, dipanggil oleh Allah. Ada yang 11 bulan sebelum nyampe bulan Ramadan dipanggil oleh Allah. Ada yang 7 bulan sebelum nyampe
bulan Ramadan dipanggil oleh Allah. Ada yang 3 bulan sebelum sampai ke dalam bulan suci Ramadan dipanggil oleh Allah. Bahkan ada yang tinggal 1-2 hari bertemu dengan Ramadan dipanggil oleh Allah. Apa artinya hadirin? Kita yang hadir pada saat ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah, orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah, orang-orang yang sangat disayangi oleh Allah, karena kita diberi kesempatan untuk meraih bulan suci Ramadan itu sebulan penuh. Hadirin ikhwatul iman, sidang salat Idul Fitri yang saya hormati, harus kita akui hadirin, hari ini kita bersedih karena bulan suci Ramadan yang kita dambakan itu 11 bulan yang akan datang baru ingin bertemu dengan kita kembali. Padahal kita tidak bisa memastikan apakah pada bulan suci Ramadan yang akan datang itu kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa lagi. Karena jiwa dan raga manusia itu mutlak berada di tangan Allah. Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah. Di mana saja Anda berada, ketika kematian itu akan datang menjemput Anda, kata Allah, Anda tidak boleh mengelak sekalipun Anda bersembunyi dalam sebuah benteng yang sangat kuat. Hadirin ikhwatul iman, sidang salat Id yang berbahagia, maknanya adalah karena kita diberikan kesempatan oleh Allah keluar sebagai pemenang di bulan suci Ramadan tahun ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memegang konsistensi kita, istiqamah kita terhadap apa yang telah kita lakukan selama sebulan penuh kemarin. Jangan sampai keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan yang telah kita raih selama bulan suci Ramadan itu kemudian mengendor, yang menyebabkan kita alfa dan tidak lagi patuh dengan aturan-aturan Allah pada masa-masa yang akan datang. Karena itulah hadirin, agar puasa yang kita laksanakan itu menjadikan kita sebagai orang-orang yang diterima oleh Allah, ada 4 syarat yang harus kita pertahankan dari hari ini sampai datang bulan suci Ramadan, supaya kita tergolong kepada orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah. Karena tidak semua orang yang melaksanakan ibadah puasa bulan kemarin ini adalah diterima oleh Allah. Ada yang diterima, ada juga yang tidak. Dari mana kita pahami hadis Nabi, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru, kata Nabi dalam hadis yang sahih. Banyak di antara kalian yang melaksanakan ibadah puasa, laisa lahu min siyamihi, kata Nabi, tapi sungguh Anda tidak mendapatkan pahala dari Allah illa al-ju'i wal atas, kecuali rasa lapar, rasa haus, rasa dahaga yang diperoleh. Wa rubba qa'imin, kata Nabi, dan banyak juga di antara kalian yang melaksanakan sholat tarawih, berbondong-bondong Anda datang ke masjid, laisa lahu min qiyamihi, kata Nabi, tapi sungguh pada saat itu Anda tidak mendapatkan pahala dari Allah illa saharu, melainkan rasa capek, rasa letih, rasa lesu yang diderita oleh kita. Ma huwa ya Rasulullah, kata sahabat, siapa dia ya Rasul? Rasul menjawab, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia mampu tidak makan dan tidak minum, dia mampu menjaga hubungan dengan suami istri di siang hari bulan Ramadan, tapi hatinya masih kotor, pola pikirnya masih kurang baik, langkahnya masih tidak sempurna, perilakunya masih menyakitkan orang lain. Inilah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari Allah, sekalipun mereka melaksanakan puasa, melaksanakan sholat tarawih selama sebulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, agar hari ini kita keluar sebagai pemenangnya, yang mampu menyandang predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menyandang predikat syukur dari Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal
yang harus kita lakukan mulai saat ini sampai kita dipanggil oleh Allah atau sampai kita ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Apa yang keempat hal itu? Yang pertama adalah konsistensi kita dengan ketakwaan kepada Allah. Kita harus mengukir kembali ketakwaan kita mulai hari ini, hadirin, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kita rajut kembali ketakwaan itu, kita tanamkan kembali sifat takwa itu dalam diri kita agar memberikan sugesti dalam kehidupan kita untuk selalu ikut dengan aturan-aturan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, untuk selalu ittiba kepada Rasul, untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan di setiap kali kita punya kesempatan kepada orang lain. Ketakwaan itu harus kita pertahankan. Takwa adalah kemampuan seorang muslim melaksanakan ibadah dengan baik sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di hatinya selalu terhujam loyalitas dan monoteisme kepada Allah. Hanya menyembah kepada Allah, tidak mau menyembah kepada hal-hal yang lain yang menimbulkan kemudian sifat-sifat yang kontradiktif dalam hidupnya atau berorientasi kepada hal-hal yang bersifat kemusyrikan. Yang takwa adalah orang yang takwa itu adalah orang yang baik dalam ibadah wajibnya, orang yang baik dalam ibadah sunnahnya, orang yang baik dalam tutur katanya, orang yang baik dalam pola pikirnya, orang yang baik dalam tingkah lakunya, orang yang baik dalam asumsi pemikiran-pemikirannya selalu berorientasi kepada kebaikan. Itu artinya orang itu bertakwa. Ketika azan memanggil, dia datang ke masjid dengan suka hati, tidak ada paksaan. Ketika azan memanggil, dia lepaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keduniaan. Dia bergegas menuju masjid untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, melakukan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Ketika Rasul mencontohkan kepada kita, dia konsisten dengan aturan-aturan yang dicontohkan oleh Rasul. Apakah itu terkait dengan masalah ibadah? Apakah itu terkait dengan masalah muamalat? Apakah itu terkait dengan masalah kesesuaian? Semuanya diukur, yang menjadi barometernya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah hadirin, orang yang bertakwa itu tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang Rasul tidak melaksanakannya. Dalam ibadah wajib akan konsisten dengan apa yang dicontohkan Rasul. Dalam ibadah sunnah akan konsisten dengan aturan-aturan yang dicontohkan oleh Rasul. Dalam sosial akan konsisten dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dalam pergaulan sehari-hari juga akan konsisten dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang bersifat bid'ah dalam ibadah tak akan pernah dilaksanakan bagi orang yang melaksanakan, yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ketakwaan itulah hadirin yang harus kita pelihara dari sekarang sampai Allah kemudian memanggil kita, mencabut nyawa kita, atau kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Sebagai seorang muslim yang baik, harus kita pelihara sifat ketakwaan itu kepada Allah. Dan inilah yang menjadi ciri pertama dari berhasilnya seorang muslim dalam melaksanakan ibadah puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua adalah ittiba'nya kepada Rasul. Ini penting. Ketika kita memiliki ketakwaan kepada Allah, atiiullah, tapi kita gersang dari nilai-nilai ittiba kepada Rasul, maka tidak sempurna hadirin. Dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah harus diukur dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dalam melaksanakan gerakan-gerakan dalam ibadah wajib harus diukur dengan gerakan-gerakan Rasul. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim melakukan gerakan-gerakan salat itu di luar yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Termasuk ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, tolak ukurnya itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak boleh kita melakukan ibadah-ibadah sunnah di mana Rasul tidak pernah mencontohkan kepada kita. Inilah yang disebut dengan kriteria yang kedua, yang menjadi ukuran kita, apakah puasa kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman, sidang salat Id yang berbahagia. Kriteria yang ketiga adalah rasa syukur kita bertambah. Dalam sisi ini kita sangat kalah, Bapak dan Saudara, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Rasa syukur yang kita miliki itu terkadang kita mampu bersyukur itu ketika kita apa yang kita harapkan itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi manakala sesuatu yang tidak kita inginkan itu bertentangan dengan apa yang kita harapkan, terkadang kita tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman seperti ini tentu salah menurut ajaran Al-Quran, menurut ajaran Rasulullah SAW. Kapanpun, dimanapun, saat apapun, kita sebagai seorang Muslim yang menjadi ciri ketiga daripada diterimanya puasa kita harus mampu melaksanakan sifat syukur itu, menggerakkan rasa syukur itu, mengimplementasikan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, ataukah kita tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Hadirin ikhwatul iman, sidang salat Id yang berbahagia. Dalam ranah yang ketiga ini kita banyak yang gagal, hadirin. Kita mampu terkadang bersyukur ketika apa yang kita inginkan itu sesuai dengan harapan kita. Ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang banyak kepada kita, baru kita bersyukur. Terucaplah saat itu kalimat Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi kami sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Pada saat yang berlainan, hadirin yang berbahagia, ketika Allah tidak memberikan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, kita mendapatkan kerugian umpamanya, kita tidak mendapatkan apa-apa dalam seharian umpamanya, kita mendapatkan musibah seumpamanya, kita mendapatkan ujian umpamanya dari Allah. Rasa syukur itu terkadang tidak mampu kita ucapkan. Yang nampak adalah justru sifat keluh kesah di antara kita, sifat menyesali, sifat tidak mau berterima kasih sama Allah, bahkan terkesan terkadang menyalahkan Allah. Kenapa Allah berbuat seperti itu pada saya? Kenapa Allah tidak memberikan sesuatu yang layak dengan saya? Kenapa Allah tidak memberikan sesuatu sesuai dengan harapan kita? Kenapa Allah tidak memberikan sesuatu yang saya inginkan? Itulah yang terkadang muncul dalam kehidupan kita. Artinya, ketika seorang muslim yang baru saja melaksanakan ibadah puasa hari ini memiliki sifat-sifat seperti itu, maka puasanya berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar hadis Nabi yang sampaikan tadi, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sah. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mulai hari ini kita harus menanamkan tekad kita agar kita mampu bersyukur kepada Allah. Karena bagaimanapun sifat syukur itu merupakan tujuan yang kedua diturunkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan itu. Jelas dasar hukumnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadatu wa la'allakum tashkurun, kata Allah. Sempurnakan bilangan puasamu di penghujung Ramadan. Perbanyak Anda bertakbir, karena pada saat itu Anda harus mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman, sidang salat Id rahimakumullah. Syarat yang ketiga, ciri yang keempat adalah dari diterimanya seorang muslim puasanya adalah hatinya semakin tentu. Itu juga yang berbahaya bagi diri kita. Kita banyak yang kalah dalam hati ini, hadirin. Karena hati itu tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Ketika saya benci dengan seseorang,
Ketika saya marah dengan seseorang di dalam hati, tak ada orang tahu yang tahu bahwa saya adalah benci, bahwa saya adalah marah. Kenapa? Karena yang melakukan kebencian itu, yang melaksanakan marah itu adalah hati kita. Jadi yang memahami baik dan tidaknya sikap kita, bersyukur dan tidaknya diri kita, menerima dan tidaknya diri kita adalah ada di dalam hati, yang orang tidak mampu mendeteksi kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hadirin, Allah sangat melarang kepada kita untuk memiliki penyakit-penyakit hati. Ghalidan qalb, kata Allah di dalam Al-Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik," kata Allah. Anda jangan memiliki sifat ghalidan qalb, sikap hati, penyakit hati, benci dengan orang tanpa sebab, enggak suka dengan orang tanpa sebab. Bahkan terkadang ketika kita dihadapkan dengan perbedaan, dengan ikhtilaf, muncul kemudian kebencian itu pada orang, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya. Tidak boleh seorang muslim memarahi saudaranya sendiri, tidak boleh seorang muslim benci terhadap saudaranya sendiri. Yang dibolehkan oleh Allah adalah saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati, saling menerima. Jangan saling menjustifikasi, jangan saling menuduh, jangan saling mencaci, jangan saling membuka aibnya, jangan saling membicarakan saudaranya. Maka lakukanlah hal-hal yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Hadirin ikhwatul iman, dalam masalah ini Rasulullah sangat tegas dalam hadisnya. Orang-orang yang tidak mampu mencintai saudaranya, orang-orang yang masih punya kebencian dengan saudaranya, dikatakan oleh Nabi sebagai seorang muslim yang tidak beriman. Dalam hadisnya jelas dikatakan oleh Nabi bahwa seorang muslim itu la yu'minu ahadukum hatta akuna li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seorang muslim sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya hatinya damai, hatinya baik, hatinya selalu penuh dengan kebaikan, hatinya selalu berorientasi kepada kebaikan, hatinya selalu berbicara tentang kebenaran, hatinya selalu diselimuti oleh hal-hal yang ingin membawa kepada keselamatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, 4 poin ini, 4 ciri ini, mari kita komitmen untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita setelah kita berpisah dengan Ramadan yang baru saja kita berpisah di hari ini. Konsisten dengan yang 4 hal ini, komitmen dengan yang 4 ini, istiqamah dengan yang 4 ini. Kalau kita konsisten, kalau kita komitmen, kalau kita istiqamah, maka artinya 1, puasa kita diterima oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, akan timbul pahala-pahala yang didatangkan oleh Allah kepada kita ketika kita mampu melakukan 4 hal itu dalam hidup kita. Dan ketika Allah mencabut nyawa kita sebelum sampai kepada Ramadan yang akan datang, insya Allah kita berada dalam husnul khatimah. Hadirin ikhwatul iman, sidang salat rahimahullah. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberikan sifat istiqamah dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan hidayah pada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rasa istiqamah dalam diri kita, sehingga apa yang kita raih selama sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari pada masa yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wa wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim. Hari ini kami berkumpul di halaman Masjid Bina'il Ilmi. Kami melaksanakan sunnah muakkadah yang disampaikan oleh Rasulmu ya Allah. Berikan ketenangan dalam hati kami ya Allah.
Berikan persaudaraan yang hakiki dalam jiwa-jiwa kami terhadap saudara kami, ya Allah. Berikan sifat konsistensi pada diri kami, ya Allah, untuk melaksanakan yang terbaik sesuai dengan aturan dan perintah-Mu. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Kalau ada dalam hati kami sifat benci terhadap saudara kami, kalau ada dalam hati kami rasa sombong, ya Allah, kalau ada dalam hati kami sifat-sifat yang jelek, tolong Engkau hilangkan, ya Allah. Tolong Engkau cabut, ya Allah. Tolong Engkau cabut dari diri-diri dan jiwa-jiwa kami, ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang sesuai dengan harapan. Ya Allah ya Rahim, ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami memang rindu dengan Ramadan, ya Allah. Terasa teriris jiwa dan raga kami hati ini. Tapi kami tak bisa menahan. Ramadan itu harus tetap bersama kami, ya Allah. Karena itulah hak prerogatif-Mu. Kalau boleh kamu minta, ya Rahman, ya Rahim, sampaikan kembali kami pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, sebelum datang bulan suci Ramadan itu pada kami. Jangan matikan dulu kami, ya Allah. Kalau boleh kami meminta, sebelum hamba ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, jangan panggil dulu kami, ya Allah. Kalau Engkau berkenan, sebelum kami ketemu dengan bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wa wa ya qiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lidzikrillahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.